Mamuji ingsun kanthi suwita linung segara kandha arum surap dupa kumelun kinulah niat ingsun hangedung sabda kaluhur titahing sang aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbis rohli sotri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jumpa kembali bersama saya Rindra Cakra. Teman-teman semuanya di seluruh penjuru jagat Nusantara, mancanegara, dan dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya dalam menjelajah samudra misteri dan juga bagaimana ketika saya menganalisa lingkup-lingkup gaib yang notabene menjadi suatu keangkeran tersendiri bagi kaum masyarakat setempat dan juga tempat-tempat yang disakralkan. Tentunya di situ banyak sekali perjalanan misteri yang sudah saya lalui, dan disinilah di dua sisi akan saya bagikan pengalaman saya bagaimana ketika saya menjelajahi samudra gelapan misteri tersebut. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, cerita ini saya awali dari ketika awal mula saya mengenal apa itu yang namanya bangsa jin atau makhluk gaib, dan juga sosok-sosok yang sebagian orang itu menjadi salah satu perbincangan yang hangat ya, khususnya di negara ini, negara Indonesia yang tak pernah lepas dari yang namanya mistis. Ketika itu saya masih berusia sekitar, seingat saya itu sekitar TK besar mungkin, kalau bahasa sekarang itu TK besar lah. Jadi banyak sekali sanak keluarga terutama, atau mungkin lingkup-lingkup tetangga sekitar saya yang bilang bahwasanya saya mempunyai sedikit kelebihan. Apa itu kelebihan? Tentunya sudah tidak lagi menjadi kabar yang asing bagi masyarakat semua, atau istilahnya itu saya bilang itu indigo. Tapi di situ saya tidak mengejas atau langsung memastikan bahwa saya itu indigo, itu tidak sama sekali. Karena notabene itu kalau ibaratnya itu anak-anak kecil itu masih terlalu peka atau masih terlalu jeli untuk melihat sesuatu hal yang tidak semestinya. Nah, kala itu tuh saya sering sekali, bahkan saya menyebutnya saya punya teman kecil dulu, teman yang tidak terlihat, tetapi di situ bagi saya itu sesuatu yang benar-benar nyata. Mengapa saya menjadi salah seorang seperti sekarang? Dalam artian itu, saya selalu nekat orangnya ketika melakukan penjelajahan atau penelusuran malam di tempat-tempat yang terkenal angker, istilahnya kayak gitu. Jadi segala sesuatu tidak akan bisa saya dapatkan seperti sekarang ini, terutama dari sisi keberanian, sisi ibaratnya itu sisi apa ya? Kalau saya bilang itu sisi wis ora peduli gitu. Yang penting nek hati ini mantep atau hati ini mantep, saya yakin dan saya berani. Di situ sudah tertanam kebiasaan itu dari kecil. Jadi saya orangnya itu selalu penasaran sama sesuatu hal yang menjuru tentang bangsa jin. Karena sering sekali ketika saya menjumpai ada sosok padat, itu jelas banget di mata saya. Ketika saya coba ajak ngobrol gitu, tetapi teman yang lain, teman-teman saya yang seperantara gitu, waktu usia segitu itu nggak melihat gitu loh. Di situ saya merasa kayak suatu keanehan tersendiri, teman-teman semuanya. Jadi dari situ
saya analisa ke belakang, bahwasanya memang dari segi keluarga sendiri, memang kebanyakan teman-teman pasti tahu keluarga saya kejawen kental gitu istilahnya ya. Kalau saya bilang Islam tasyawuf, karena di situ kejawen tetapi berbalutnya itu atau mungkin berpedomannya itu pedoman muslim. Jadi Islam tasyawuf di situ banyak sekali rapalan-rapalan kejawen kuno yang saya pelajari juga. Entah kenapa dari kecil teman-teman yang lain suka baca komik, cerita-cerita. Zaman dulu itu ada buku kecil itu yang kayak cerita misteri gitu. Tetapi saya lebih suka membaca seperti kitab-kitab kejawen kuno kalau saya bilang, atau mungkin buku-buku Japa Mantra itu. Entah kenapa saya lebih tertarik untuk menganalisa hal itu. Nah, ini langsung saja teman-teman, karena panjang sekali kalau saya ceritakan ya. Di sini saya akan membagikan atau men-share sedikit inti poin dari perjalanan saya. Jadi ketika kecil, saya pernah mendapatkan suatu tragedi yang benar-benar susah di logika itu. Waktu itu saya berada di salah satu kota di Jawa Tengah, tepatnya di Magelang. Di kampung itu tuh benar-benar masih tradisional sekali. Jadi tidak ada bau-bau modern. Rumah aja masih gede semua, masih joglo, itu masih tradisional pokoknya. Itu di salah satu kediaman saudara saya atau Pak D saya. Jadi tepatnya itu di Dusun Mertan, daerah Secang sana. Mungkin teman-teman sebagian tahu ya, yang di daerah situ sampai sekarang pun masih agak lestari, walaupun untuk dari segi jalannya sudah berbau-bau aspal lah. Tapi ketika saya kecil dulu belum ada aspal sama sekali, jadi masih tanah semua. Dan di situ banyak sekali pohon-pohon, apa itu namanya, pohon kelengkeng besar-besar banget. Suatu ketika subuh hari itu saya bangun tidur, saya berencana untuk jalan-jalan, atau mungkin ya jalan santai itu pagi lah bersama kakak sepupu dulu. Jadi ketika di pertengahan jalan di sana kan banyak sekali makam. Entah itu makam kok bisa banyak, kanan kiri itu selalu ada makam. Saya ingat banget itu. Jadi ketika saya kebelet pipis dulu itu, kebelet kencing, saya nggak bisa nahan, tetapi wah nanti nggak ada air gitu kan, nggak bisa cebok kan, risih gitu kan. Sampai akhirnya tahan. Nah di situ saya mamang gitu loh, kayak mau tak lepasin tetapi tapi gimana gitu, nggak ada air. Sampai akhirnya saya berhenti di salah satu pohon. Di situ ada pohon kelengkeng itu besar banget, tetapi bawahnya itu jurang gitu teman-teman. Bawah jurang, sebelah kanan itu tebing, dan tebing itu adalah salah satu makam. Sebelah kirinya juga sama, tebing. Jadi wah pokoknya jurang kayak gitulah. Karena jalannya juga masih tradisional, kampungnya masih tradisional gitu kan. Di situ saya berdiri. Nah ketika saya berdiri, saya melihat kok ada orang gitu kan, tongkrong gitu, dia jongkok gitu, tongkrong. Setelah itu tak panggil, Pak gitu kan. Nggak nyaut, dia nggak nyaut. Dia cuma seperti gimana ya, kalau saya di pandangan saya dulu itu atau di imajinasi saya itu kayaknya orang gila gitu kan. Warna gondrong teman-teman, gondrong, pakainya sebuah rodal radul, berpakaian dia, berpakaian rodal radul tapi warnanya itu hitam. Sampai akhirnya tak saut-saut nggak manggil, saya manggil kakak saya, Mas itu kok ada orang di jurang kayak gitu ya, kenapa ya, orang gila apa ya. Sampai akhirnya sama kakak saya itu dilempar pakai batu nggak gede banget sih ya, sedeng lah, dilempar gitu. Kenalah, maksudnya di daerah badan itu kan, langsung berdiri. Disitulah teman-teman awal mula saya benar-benar kagetnya minta ampun gitu. Jadi saya melihat sosok itu jelas banget semata-mata, dan saya sama kakak saya itu melihat dia berdiri tinggi, gede, gondrong. Ketika mukanya itu saya liatin, jelas demi Allah itu jelas banget, itu bertaring, ada taringnya. Saya mikirnya ini konyol gitu kan, dalam artian apa sih ini, masa orang pakai topeng, orang gila pakai topeng apa ya, masih nggak percaya di situ saya teman-teman. Jadi waktu itu saya ambil batu lagi, tak lempar lagi kan, kenal lagi. Dan di situ dia itu ngejar sambil bersuara, wah gitu. Wah itu akhirnya minta ampun. Saya mikirnya itu apa sih gitu kan, masih nggak percaya gitu.
Sampainya saya lari sama kakak saya lari karena itu udah nggak normal itu, dalam artian itu tingginya itu kalau saya ukur itu pohon kelengkeng aja tinggi banget kan, itu bisa sampai 5 meter, yaitu mungkin sekitar 3 meteran ada itu sosok itu. Nah ketika itu saya lari itu tahu-tahu dia udah di depannya dan nyegat gitu loh, udah apa ya itu namanya itu nyegat lah pokoknya, bahasa Indonesia nya apa itu, dia udah nyegat gitu. Dan ketika itu saya langsung inisiatif kan, baca doa itu dia malah tambah mencicil itu loh teman-teman, tambah melotot matanya. Di situ saya udah nggak bisa bayangin seperti apa ngerinya gitu kan, ketika dia memandang saya dan saya juga kembali melototin dia gitu. Kok semakin marah gitu, saya lihat raut mukanya di situ udah nggak pandang bulu lagi, ini udah nggak beres. Sampai akhirnya saya inisiatif karena itu mau subuh kan. Nah di situ saya inisiatif, saya nyari musola atau masjid gitulah, karena biasanya itu kalau menjelang subuh kan banyak orang-orang mau jamaah sholat subuh. Di situ saya lari, kebetulan sekali saya ketemu salah seorang mau berangkat ke masjid. Saya minta tolong itu sama kakak saya, tolong gitu, mas, tadi saya lihat sosok, pokoknya saya jelasin itu apa yang saya lihat tadi. Kakak saya pun udah terengah-engah gitu, dia udah wis pokoknya nggak bisa berkata-kata atau istilahnya itu wis gugup gitu loh. Tapi sebagaimana nalar saya ketika saya melihat sosok itu, saya jelaskan ke bapak-bapak tadi yang ternyata dia juga salah satu imam masjid atau mungkin imamnya itu yang mau berangkat ke masjid tersebut. Saya cerita, dia pertama itu nggak percaya, beliau itu nggak percaya. Tetapi ketika saya jelaskan dan sosok itu tuh ngejar gitu kan, hampir dekat, saya melihat gitu kan, saya tunjuk itu sosok itu pak, sosoknya pak, itu gede banget itu. Jadi bapak itu pun melemparkan pandangannya ke sudut yang saya tunjuk tadi itu. Di situ dia sempat agak kaget, saya lihat ekspresi mukanya. Tetapi beliau cuma bilang, udah dek wis bali gitu, bali atau yuk jamaah subuhan. Makanya kalau mau kemana-mana itu hati-hati. Jadi bapak itu dulu bilangnya sosok apalah, pokoknya saya lupa itu bahasa setempat itu sosok apa gitu. Tetapi kalau saya bilang ya genderuwo lah gitu, istilahnya genderuwo gitu aja. Jadi itu gede banget. Di situ tertanam pola pikir saya, mulai lebih penasaran dengan yang namanya bangsa jin, makhluk gaib itu. Nah suatu ketika seiring berjalannya waktu, seiring saya tumbuh dewasa, tentunya juga banyak sekali sesuatu hal yang susah dilogika yang saya alami. Dan entah kenapa saya selalu bertemu dengan lingkup-lingkup atau mungkin orang-orang yang notabene itu juga berkecimpung di sesuatu hal itu gitu, atau mungkin kalau saya bilang itu spiritual lah, atau orang yang mempunyai kelebihan khusus. Jadi suatu ketika saya SMA dulu, saya pernah di zaman dulu masih BBM, di ping gitu, di BBM sama salah seorang yang saya itu belum pernah ketemu sama sekali, nggak kenal juga, tidak tahu dia siapa, tetapi dia bisa tahu saya sedang apa, saya pakai baju apa, saya orangnya seperti apa, bahkan sampai sesuatu yang benar-benar itu privasi itu dia benar-benar tahu. Itu sumpah benar-benar seumur-umur saya menjumpai orang yang sedemikian rupa. Jadi saya masih nggak percaya waktu itu ada BBM masuk. Intinya itu dia minta ketemu gitu. Saya mikirnya masih, wah mungkin ini di sekitar orang ngerjain atau teman saya ngerjain gitu. Sampai saya dedes gitu, saya paksa teman-teman suruh ngaku, nggak ada yang ngaku. Sampai akhirnya saya nekat, ini tuh orang bikin penasaran. Jadi setiap hari itu dia selalu kontak saya, selalu menghubungi saya dengan satu permintaan itu, dia cuma pengen ketemu sama saya. Orangnya alhamdulillah sampai sekarang masih hidup, orangnya alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Jadi waktu itu saya langsung berinisiatif untuk menjumpai beliau, yang kebetulan beliau orang sini juga, orang Wonosobo. Tetapi kalau saya bilang di sini ya, beliau benar-benar mempunyai kelebihan khusus yang tidak banyak orang mempunyai kelebihan itu.
Kalau istilahnya itu yang saya tangkap itu ilmu titen, atau mungkin dia itu bisa menerawang sesuatu hal dari jarak jauh. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang sekiranya pengen berjumpa sama beliau atau bersiraturahim gitu, bisa nanti saya antar. Karena beliau orangnya benar-benar baik banget. Sampai sekarang pun saya masih berkomunikasi dengan baik sama beliau. Tetapi hanya sesuatu hal yang sekiranya itu privat aja, tidak bersosialisasi secara mungkin secara secara los-losan lah, bahasa kasarnya kayak gitu. Jadi waktu itu saya langsung, ya udah Mas, ketemu aja yuk. Ya Mas, saya cuma pengen ketemu sama panjenengan, sama Anda gitu. Sampai akhirnya saya bertemu. Di situ pun saya kagetnya minta ampun. Saya bertemu sama beliau, Mas S lah, saya inisial S ya. Jadi di situ saya berjabat tangan pun saya gemetar minta ampun teman-teman. Demi Allah, itu dulu zaman waktu saya itu masih suka ngeband dulu. Masih suka ya ibaratnya itu masih suka bermusik lah. Teman-teman saya ya biasa gitu. Karena sebelum itu saya udah cerita sama teman-teman saya bahwasanya saya dihubungin sama seseorang, tapi dia kok udah tahu semuanya. Dan ketika bertemu itu saya belum pernah ketemu sama sekali. Demi Allah itu belum pernah ketemu sama sekali sama beliau itu. Tetapi kok beliau itu bisa tahu seluk-beluk saya sedang apa, saya seperti apa orangnya, tinggi saya berapa, bahkan apapun tuh bisa tahu. Itu wallahu a'lam, bener-bener saya itu nggak habis pikir. Sumpah teman-teman, itu yang bener-bener saya itu, ini sesuatu yang susah dilogika gitu loh. Sampai akhirnya saya banyak ngobrol sama dia. Tetapi ketika saya ngobrol sama dia, karena saya waktu itu masih berkumpul sama teman-teman saya di salah satu rumah teman saya dekat sini kota Melipak lah, dulu di Melipak itu pertama kali saya ketemu sama si beliau ini. Teman-teman saya ya mohon maaf sebentar ya mas itu, beliau bilang kayak gitu, saya mau ngobrol bentar sama Mas Rendra ini, Mas Ren. Saya agak takut kan, karena saya belum pernah ketemu, tetapi dia itu udah banyak tahu. Dan ketika itu ibaratnya pola pikir saya itu ditanamkan atau tertanam secara otomatis lah kalau saya bilang. Jadi yang beliau bahas itu sesuatu yang sebenarnya atau sebetulnya itu belum waktunya saya mendengarkan atau saya memahami. Karena yang beliau jelaskan itu mengenai sesuatu hal yang benar-benar itu susah dilogika, atau mungkin menjuru ke tahapan-tahapan spiritual gitu. Jadi beliau itu mungkin sekarang saya lagi bicara kayak gini, atau saya lagi ibaratnya bercerita sama teman-teman semuanya, beliau tahu pasti. Dan bentar lagi pasti beliau konteks saya. Tapi saya izin ini di sini izin untuk menceritakan ini semua karena yang saya sampaikan di sini mengenai perjalanan. Kenapa saya menjadi salah seorang yang notabene itu berani lah istilahnya, intinya kayak gitu. Di sini saya juga mau meluruskan bahwasanya saya bukan paranormal, tetapi saya malah para nggak normal gitu. Karena notabene apa yang saya alami atau apa yang saya jalani gitu tidak sewajarnya anak-anak kaum milenial zaman sekarang. Saya lebih tertarik mempelajari sesuatu hal yang berbau tentang mistis gitu. Nah, kita sambung ke cerita tadi. Jadi waktu itu saya ketemu sama beliau. Ketika udah ketemu itu udah kan kita pulang. Dan waktu itu saya masih penasaran. Sampai akhirnya saya datang silaturahim ke kediaman beliau yang terletak di pokoknya deket Telaga Menjer Wonosobo, daerah sana pokoknya. Jadi di sana di rumah beliau itu beliau tinggal bersama kedua orang tuanya yang tentunya udah sepuh lah. Udah sepuh. Beliau juga punya kakak gitu. Tetapi semuanya udah berkeluarga sendiri-sendiri. Jadi di rumah tersebut beliau cuma bertiga sama orang tuanya itu. Di situ banyak sekali pembahasan dan juga segala sesuatu mengenai hal baru, pengalaman baru yang saya dapatkan dulu, terutama ketika ya namanya bocah ya, namanya anak remaja gitu. Ketika menjurunya ke sesuatu itu, tentunya kan kita pengen apalagi kayak saya gitu, orang yang notabene itu penasaranan itu atau selalu penasaran. Jadi di situ pas kebetulan saya melihat aktivitas beliau, saya melihat gerak-gerik beliau, dan saya melihat pokoknya apa yang beliau lakukan itu
aneh gitu loh kalau bagi kita kaum awam gitu, atau mungkin anak-anak yang zaman dulu itu masih belum mudeng, belum tahu gitu. Karena ketika saya ke rumah beliau itu saya selalu ngajak teman saya, dan itu pun mereka semua juga udah tahu mengenai apa yang menjadi kelebihan beliau gitu. Jadi di situ beliau cuma nujunya itu ke saya. Saya langsung teletuk gitu, langsung, "Mas, mbok saya tolong dibukakan mata batin." Langsung bilang gitu, karena saya penasaran, saya pengen lihat bangsa jin seperti yang masnya lihat setiap hari. Saya itu cuma katon-katonan itu seperti cuma lihat-lihatan, sliwer-sliweran gitu aja loh. Jadi titik kolomongso, atau ada masanya ketika saya bisa melihat sosok-sosok tersebut. Nah di situ saya nekat, saya pengen setiap hari saya bisa melihat terus lah kayak apa coba gitu. Sampai akhirnya beliau itu sempat ragu, dalam artian itu geleng-geleng gitu loh, sambil jadi tuh gimana ya. Waktu itu nggak mudah saya merayu beliau untuk waktu itu saya pengen dibuka mata batinnya, karena saya pengen lihat. Emang nggak wajar gitu, banyak orang yang bilang ngapain kayak gitu dilihat, ngapain, hakikatnya orang awam, orang normal itu ya nggak bisa melihat kayak gitu. Iya, tetapi ya kembali lagi kan, namanya manusia itu kan berbeda-beda pendapat, dan ya manusia cuma bisa berkomentar lah istilahnya kalau saya bilang tuh kayak gitu. Makanya saya orangnya tuh cuek. Dalam artian apa yang saya pelajari di sini ya untuk ibaratnya untuk basic saya ke depan pribadi, dan juga apa yang menjadi hal positif yang saya tangkap di situ saya nggak ragu untuk bagikan kepada teman-teman semua, asalkan saya bisa membuktikan. Nah ini salah satunya perjalanan ini sampai akhirnya itu si beliau itu mau. Ya udah, tetapi saya nggak jamin, kayaknya panjenengan itu susah gitu. Sampai akhirnya itu beliau cerita mengenai istilah kodam lah, luhur lah, bla 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 bla, yang bikin saya itu tambah lah apa sih gitu. Gak percaya gitu kan. Walaupun notabene saya percaya, keluarga saya dulu emang almarhum Mbah Hadi Suprapto emang di Wonosobo adalah salah satu orang yang dipercaya bisa mengobati orang gila sekalipun. Itu sama beliau mbah saya itu dibawa pulang dulu. Jadi di rumah saya itu ada mes khusus buat nampung orang-orang yang mempunyai gangguan kejiwaan, atau mungkin ya kalau zaman sekarang ya kita bilang gangguan jiwa gitu aja lah, sampai sembuh, sampai dikembalikan ke itu. Tetapi di situ saya nggak diturunkan langsung, atau saya nggak diajari langsung sama bapak saya gitu, yang notabene harusnya kan kalau memang turun temurun kan bapak saya ngajarin lah gitu. Tetapi di situ tidak. Ya karena di situ saya pernah ngambil kesimpulan bahwasanya antara bapak saya sama almarhumah ibu saya itu berbeda argumen, atau mungkin mereka berargumen, saya itu diluruskan dengan eranya udah beda lah istilahnya, bahasa mudahnya gitu, eranya udah beda, tidak waktunya lagi. Jadi disitu pun saya menjalani kehidupan ini. Jadi arahan almarhumah ibu saya itu saya diarahkan ke sesuatu yang tepatnya itu lebih ke pondok pesantren istilahnya gitu. Saya dipapakkan atau ditempatkan itu kalau saya bilang itu sesuatu yang benar, yang membuat saya itu sekarang lebih bisa berpikir untuk mensinkronisasi sesuatu hal yang sekiranya itu bisa dikatakan itu rawan. Karena kalau kita bilang orang Jawa itu saya akuin zaman dahulu kakek, nenek atau mungkin buyut canggah kalian itu saya jamin itu pasti sakti semuanya. Teman-teman semua yang mendengarkan, kalian tanya coba sejarah keluarga kalian, atau mungkin nenek moyang kalian tuh pasti dulunya orang-orang sakti. Iya, karena apa? Karena orang-orang zaman dulu jelas mereka melakukan suatu tirakat, suatu keprihatinan, suatu olah kebatinan, olah rasa untuk tameng diri istilahnya. Kejawen itu artinya adalah kebatinan. Jadi sebelum mengenal suatu agama, orang-orang Jawa zaman dulu itu mereka udah mengenal atau mensatukan dirinya itu antara dia sama alam itu, sama Sang Hyang Jagatnata istilahnya kayak gitu. Sang Hyang Widi, Sang Hyang Jagatnata, Tuhan itu cuma satu. Orang Jawa zaman dulu udah percaya itu, udah mempelajari itu, bahkan sebelum jauh agama Hindu masuk ke Indonesia ini.
Jadi yang saya pelajari di situ saya sinkronkan dengan pembelajaran pedoman agama. Pentingnya di sini teman-teman. Jadi biar nggak goyah gitu. Walaupun kita kaum milenial, tetapi kalau kita mensinkronkan istilahnya itu, kalau kita bilang kebudayaan sama pedoman agama, cagaknya itu sama-sama harus kuat. Karena apa? Satu, kita dilahirkan di Jawa. Kita dituntut karena mungkin notabene ya kebanyakan muslim. Kita dituntut untuk beragama muslim. Kalau kita harus ikut-ikutan atau mungkin berkebudayaan Arab, tentunya nggak bisa. Ada istilah bilang Jawa iku digawa, Arab iku ya digarap gitu kan. Dalam artian ya kita walaupun kebudayaannya seperti ini ya udah jalani saja. Karena pada dasarnya itu ya namanya manusia itu cuma bisa berkomentar sama menyimpulkan sama berpendapat sama mengibaratnya itu intinya itu gini. Jadi di situ yang saya tangkap, jangan pernah sungkan untuk mengambil suatu wawasan cuma dari satu guru. Jadi saya anggap salah satu sejarah saya bertemu dengan beliau Mas S ini, itu saya anggap juga salah satu guru saya. Karena beliau juga memapakkan saya, menempatkan saya bagaimana cara saya bisa mengendalikan diri, terutama ketika saya berada di suatu tempat yang notabene saya akan bergesekan atau bersinggungan langsung dengan sesuatu yang gaib atau sesuatu yang tidak terlihat. Jadi istilahnya itu sebenarnya itu nggak etis kita bermain dengan sesuatu yang seperti itu. Karena bermain sama sesuatu yang tidak terlihat itu konyol teman-teman semuanya. Kita tidak pernah tahu rahasia di balik itu semua. Itu berbahaya sekali. Saya pernah dibanting genderuwo, saya pernah dicekik, saya pernah ditarik. Tetapi ketika saya menceritakan ini sama teman-teman semuanya, apakah teman-teman semuanya akan percaya begitu saja? Kecuali teman-teman semuanya yang sekiranya mengalami hal yang sama seperti apa yang saya alami. Mungkin teman-teman bakal percaya bahwasanya makhluk gaib pun bisa mencelakakan manusia gitu. Dan yang paling ibaratnya kaum awam itu biasanya pandai berkomentarnya itu, jin itu bisa menipu daya atau mungkin memberikan halusinasi. Nah, cerdasnya orang-orang awam itu pasti akan berkomentar seperti itu teman-teman. Tetapi disinilah saya tidak pernah mendengarkan arahan atau mungkin segala sesuatu yang berdasarkan katanya atau jarine. Saya lebih suka terjun langsung ke lapangan dan menganalisa langsung seperti apa notabene ketika saya berhadapan dengan bangsa jin tersebut. Karena di sini kita membahasnya tentang bagaimana kita berinteraksi dengan bangsa jin gitu kan. Jadi kembali lagi di situ pun pelajaran yang saya dapatkan bahwasanya setiap aura manusia itu berbeda-beda. Jadi ketika saya setelah bertemu dengan beliau itu Mas S ini, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan di situ. Saya pernah sampai dibukakan mata batinnya, tetapi saya nggak melihat sosok-sosok makhluk gaib seperti yang saya harapkan dulu. Di situ malah saya ketika buka mata batinnya itu, teman-teman mungkin yang pernah dibuka mata batinnya, apa yang saya jelaskan ini pasti juga sama seperti apa yang kalian rasakan. Jadi itu rasanya kayak kesetrum gitu teman-teman, kayak gimana ya, sakit gitu loh, lep gitu, ret gitu, itu tuh langsung kayak kunang-kunang gitu loh, peng-pengan gitu, teng-tengan itu, mata langsung suruh buka. Di situ saya nggak lihat, umpamanya saya duduk di sini, ini yang saya lihat kan tembok atau mungkin masnya ini yang mewawancarai saya. Tetapi di situ saya langsung hilang semua. Di situ di hadapan saya itu cuma banyak ribuan pintu. Di situ saya tersajikan, saya cuma melihat itu banyak sekali pintu yang semuanya itu gelap. Jadi kayak teka-teki gitu loh teman-teman. Loh ini kok setannya mana gitu kan, di pola pikir saya atau di benak saya kan tetap masih ada titik sadar walaupun saya masih di alam bawah sadar mungkin ya. Jadi di situ saya mencari gitu, saya masuk ke suatu lorong pintu, nanti ketemu lagi pintu lagi kosong, saya masukin pintu lagi, ini batasannya di mana sampai akhirnya itu saya panik sendiri, saya megap-megap, jadinya itu takut teman-teman, yang padahal itu kita berani gitu loh, waktu itu kita bisa yakin, bisa mantep gitu, ketika mau dibuka mata batinnya. Tetapi waktu itu saya kok jadi takut gitu kan, karena saya seorang diri, saya berada di tempat luas yang isinya itu pintu semua. Itu Mas S
Jadi waktu itu yang saya alami itu seperti itu ketika dibuka mata batinnya. Sekali, 2 kali, 3 kali sama semua. Sampai akhirnya beliau itu ya udahlah, ininya kamu cari aja segala sesuatu sesuai dengan porsi kemampuan kamu. Di situ saya langsung nangkep apa yang sudah keluarga saya jelaskan mengenai ya notabene itu basic tentang kalau orang Jawa bilang itu kita punya sedulur papat limo pancer. Segala sesuatu itu bisa kita asah, bisa kita dalami menjadi sesuatu yang setidaknya itu berefek untuk diri kita gitu loh teman-teman. Bisa itu sesuatu spiritual itu ada nyata, sama seperti kalian umpamanya bodoh nih, kalian nggak bisa matematika, tetapi ketika otak kalian belajar terus ilmu itu, atau mungkin kalian itu gemar dan sesuatu yang nggak bisa jadi bisa, ya sama halnya dengan kita mempelajari spiritual. Tetapi syaratnya cuma satu, manusia atau orang-orang di era zaman sekarang ini masih banyak yang kepengennya itu instan, atau masih banyak sekali yang beda jauh lah teman-teman. Karena apa? Karena orang-orang zaman dulu itu susah payah mereka untuk mendapatkan suatu ajian, mereka mendapatkan wangsit dari sesuatu yang tidak terlihat, dan itu untuk diterapkan menjadi suatu kemampuan yang di luar batas manusia. Itu susahnya minta ampun loh. Karena apa? Mereka harus melakukan tirakat yang benar-benar itu nggak memakan waktu yang sebentar, itu waktunya lama. Sedangkan manusia zaman-zaman sekarang itu ya pengennya instan gitu, pengen mendapatkan sesuatu itu, atau seenggaknya itu pengen kebual, pengen apalah gitu yang sekiranya itu berbau tentang mistis atau tentang supranatural gitu. Tetapi jarang yang atau enggan yang mau prihatin dengan ikhlas lahir batin itu. Kalau saya bilang jarang lah zaman sekarang. Bahkan kebanyakan ini manusia di era sekarang itu ketika sudah mendapatkan sesuatu itu pasti akan timbul amrih gitu loh, pamer. Nah itulah yang terkadang susah memang zaman sekarang itu nggak bisa. Maka dari itu di sini saya menyimpulkan ketika kita mempelajari sesuatu itu ya harus dengan pendamping guru. Yang kedua juga kita berbaur dengan sosial yang benar gitu kan. Dan yang ketiga itu jangan terlalu memaksakan segala sesuatu itu melebihi porsi dosis kemampuan kita untuk mempelajari hal itu, apalagi sesuatu yang tidak terlihat. Karena kembali lagi ini yang realita aja yang berkali-kali saya bilang ya, ibaratnya yang nyata yang ada gitu. Planet ini di luar bumi masih ada planet lain, di luar planet masih ada galaksi lain, masih ada belantara alam semesta yang manusia aja tidak akan bisa mencakup atau menganalisa sesuatu itu gitu loh. Apalagi kita mempelajari hal gaib, hal spiritual, hal yang tidak terlihat. Itu nggak ada batasnya teman-teman. Itu luas banget. Maka dari itu kita pelajari semampu kita, sesimpel mungkin. Nah perjalanan itu selalu saya ambil sisi positifnya untuk saya terapkan, karena ini eranya era modern ya kan. Ini eranya era milenial. Jadi zaman sekarang banyak lah ibaratnya itu konten kreator, YouTuber, atau istilahnya itu orang yang menyajikan sesuatu hal yang menjurunya itu ke misteri gitu. Di situ saya tidak asal-asalan saya istilahnya itu ikut-ikutan atau apa gitu, karena basically itu atau mungkin dari dasar itu apa yang saya jalani ini itu tidak semerta-merta hanya mengikuti arus globalisasi media saja, karena saya tahu resikonya di situ. Bahkan ya gini loh, ketika ada orang menyajikan sesuatu hal, dia melakukan kegiatan eksplorasi di sesuatu tempat yang keramat, yang sakral gitu, dia di situ sompral, dia di situ sembrono, nggak ada adab asor, nggak ada unggah-ungguh, nantang-nantang lah atau gimana gitu. Dia ngerasa nggak kenapa-napa, saya nggak melihat apa-apa, saya aman-aman saja. Kita nggak pernah tahu, kembali lagi yang saya jelaskan tadi ya, kita bermain-main sama sesuatu yang tidak terlihat itu jangan sepelekan itu, karena kita tidak pernah tahu segala sesuatunya itu ada titik kolomongso kalau di Jawa, bangsa jin, atau mungkin yang paling ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita diberikan karma karena kita udah ngorak-arik tempat itu, terus kita merasa hebat karena kita di situ aman-aman saja gitu.
Karena hakikatnya kalian awam gitu loh, atau mungkin teman-teman semuanya merasa ketika di tempat angker nggak mendapat sesuatu apapun itu. Karena hakikatnya manusia normal itu ya itu tadi, kalian beruntung menjadi seseorang yang awam, yang normal. Hakikatnya orang yang hidup di dunia ini itu ya hakikatnya harusnya normal, awam itu kan. Tetapi orang itu karena dia juga, saya jamin pasti melihat sajian dari tayangan yang dia lihat gitu kan, berani atau gimana, ketika di situ nggak kenapa-napa. Ya kembali lagi kita ambil pembelajarannya. Intinya kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, ya satulah, kita harus uluk salam, kita harus unggah-ungguh hadap asor entah dimanapun itu, nggak cuma di Jawa, di seluruh jagat Nusantara ini. Tentunya juga setiap leluhur kita mengajarkan sesuatu tentang bagaimana cara kita menghargai yang lain gitu, nggak cuma sesama manusia tetapi ya sesama yang lain juga, makhluk ciptaan Tuhan juga kan. Di situ banyak sekali ketika saya fokus, ketika saya melakukan sesuatu hal, ya memang terkadang kita kalau mau mencari yang real, kita mau mencari sesuatu makhluk gaib interaksi gitu, nggak semudah itu, apalagi mengenai penampakan. Mereka pun menembus dimensi alam kita itu susahnya minta ampun. Bangsa jin pun butuh tirakat yang bertahun-tahun teman-teman. Nggak semudah mereka juga langsung ngaton atau apa gitu. Ya namanya manusia itu banyak sekali persepsi dan pendapat gitu. Seperti ketika bangsa jin itu bisa terlihat sama manusia, oh berarti bangsa jin itu apes. Atau mungkin ada yang berkesimpulan juga, oh berarti manusia itu matanya error, itu harus diruqyah. Ya itulah pendapat manusia. Maka di situ saya selalu, intinya apa yang saya jalani, apa yang saya alami, dan apa yang sekiranya bisa saya buktikan, saya sharekan ke teman-teman semuanya. Seperti notabene mungkin teman-teman semuanya sudah tahu bahwasanya saya seorang explorer gitu, dan saya sering melakukan kegiatan ini individual, seorang diri. Bahkan mungkin teman-teman, karena saya memulai perjalanan ini di Jawa Timur ya, jadi teman-teman semuanya yang ada di Jawa Timur mungkin bisa memahami apa itu yang sudah pernah menjadi pembahasan kita dulu. Jadi banyak sekali kita harus tahu tempatnya gitu, mengenai potensi diri kita untuk bisa berinteraksi sama makhluk gaib. Jadi nggak semuanya orang itu bisa, teman-teman semuanya. Kalau mengenai hal sinyal, kepekaan, semua orang pasti peka, semua orang pasti bisa merasakan itu. Tetapi kalau untuk bisa melihat, apalagi sampai bisa berkomunikasi, apalagi sampai bisa kayak narik-narik benda dan sebagainya, ya kembali lagi lah, percaya nggak percaya, apapun itu saya kembalikan lagi ke kalian semua, teman-temanku semuanya. Intinya di sini saya cuma mau bilang, sekiranya kalian cuma mendengarkan itu berdasarkan katanya, jangan langsung percaya. Tetapi ketika kalian sudah langsung membuktikan, melihat dengan mata jeli, ibaratnya di depan kalian langsung sesuatu itu yang susah dilogika, kalian percaya, boleh itu percaya. Karena kembali lagi, sekarang apa ya, ibaratnya kayak magic aja kan, itu sesuatu menghibur yang bisa kita aplikasikan ketika sesuatu itu kita bawa ke ranah perdukunan lah istilahnya, atau mungkin ke ranah misteri gitu kan, kesannya kak bener-bener susah banget di logika kan. Nah kembali lagi teman-teman, maka dari itu di sini ketika saya melakukan perjalanan saya membabat alas-alas di seluruh jagat Nusantara ini, mungkin belum seluruhnya sih, karena Indonesia itu nggak akan pernah bisa dijelajahi sedalam-dalamnya semuanya seumur hidup kita, karena saking luasnya lah ya. Jadi sejauh ini saya melakukan kegiatan penelusuran atau pembuktian, penganalisaan mengenai bangsa jin terutama. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan di situ teman-teman. Mulai dari sesuatu yang susah di logika, seperti contoh misalnya kontak langsung gitu. Kontak langsung dalam artian itu sampai ibaratnya itu bahasa kasarnya ya saling senggolan. Kalau cuma sekedar diliatin, sekedar ibaratnya kayak dibisikin suara dan apa, itu udah menjadi makanan keseharian saya. Tetapi di sini yang terkadang saya itu nggak habis pikir, ketika saya melakukan kegiatan eksplorasi itu, terkadang ada viewers yang
japri atau mungkin tanya, Mas, ini lagi explore penelusuran di mana? Saya boleh nggak ke lokasi? Terus saya pengen uji nyali di situ. Saya selalu mempersilahkan teman-teman tersebut yang tentunya antusias sama kegiatan yang saya lakukan gitu kan. Karena dia pun pasti sama kayak saya, dia pun penasaran, dan disitulah bagaimana cara saya memberikan pembelajaran baru untuk orang-orang tersebut yang notabene itu dia mempunyai tekad yang bulat dan kuat karena dia mau berkorban datang langsung ke lokasi yang saya sedang lakukan eksplorasi ini. Yang paling sering itu dulu ketika saya di Surabaya. Mungkin teman-teman semua yang pernah ya, kalian pasti ingat. Jadi di sini yang membuat saya itu bertanya-tanya mengenai ketika saya melakukan kegiatan eksplorasi di situ. Sementok-mentoknya paling saya ngerasa badan yang nggak enak sama sekali, les-lesan lah kalau orang Jawa bilang tuh les-lesan gitu. Jadi kayak mau pingsan, kunang-kunang, lemes istilahnya gitu kan. Kalau kita menjurukan ke logika, ya mungkin karena saya ketika saya melakukan eksplorasi kan saya suka teriak-teriak gitu. Teriak-teriaknya teriak-teriak nyuluk, ngidung, atau melafatkan japa-japa mantra yang biasa saya lantunkan itu. Di situ mungkin energi terkuras. Ditambah lagi saya selalu berjalan, saya lebih suka eksplor di tempat yang luas gitu loh. Dikasih lahan yang luas, yang angker, saya suka itu, benar-benar suka. Tetapi ketika ada viewers yang datang, itu nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, tapi banyak yang sering kerasukan di situ. Saya pun di situ bertanya-tanya, ini kok mudah banget orang-orang pada kerasukan gitu kan. Di situ saya sampai heran, dalam artian, loh saya sendiri loh sampai les-lesan tapi kok nggak kerasukan. Ini kok orang mudah banget, sampai saya tes loh teman-teman. Mungkin teman-teman dulu yang pernah saya susuk rokok itu, saya mohon maaf, karena itu salah satu pembuktian pembelajaran saya juga. Ya ini berdasarkan jari ini atau berdasarkan katanya juga penting ketika kita menangani orang yang kerasukan. Coba dikelitikin, pertama itu kan. Yang kedua, coba ditiup matanya, gimana responnya, apakah dia itu bakal berontak, kedep atau gimana. Yang ketiga, kalau udah ibaratnya semuanya udah 50-50, coba disusuk pakai dupa atau pakai rokok atau pakai korek gitu, coba itu. Tetapi di logikanya aja, kalau orang emang benar-benar kerasukan, dia dengan dikelitikin aja di titik-titik tertentu, itu pasti ketahuan kok kalau yang pura-pura sama enggak. Jadi kalau yang enggak itu benar-benar dia mau dikelitikin model apapun, dia nggak bakal ngerasa sama sekali. Nah di situ saya mulai nggak habis pikir, dan saya sendiri juga waktu itu nggak punya basic untuk ngobatinya itu gimana ya gitu. Tetapi lillahi ta'ala, atau wis pokoknya saya berpasrah, atau dalam artian mereka juga makhluk gitu kan, kita tanya aja pelan-pelan dulu. Jadi kalau sejauh ini yang saya tangkap itu teman-teman semuanya, ketika kita mengobati orang kerasukan itu jangan dipaksa langsung dikeluarkan, itu sakit banget loh, itu beneran itu sakit banget, itu yang kerasukan itu sakit. Jadi kita harus pelan-pelan, kita harus tanya dulu itu sama, kalau teman saya Mas Arga Balaram itu bilang itu sohibul wilayah atau teman gaib di wilayah tersebut. Jadi tanya dulu, ketika dia bisa komunikasi itu enak kok, dia bisa kok keluar sendiri. Tapi ketika udah nggak bisa, ya udahlah, intinya ada titik-titik tertentu. Sebenarnya nggak perlu sih saya jelaskan detail, pastinya juga banyak sekali teman-teman yang lebih tahu ya. Ada titik-titik tertentu di tubuh manusia ini yang bisa kita gunakan untuk membantu, ibaratnya itu menetralkan segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk gaib itu. Jadi banyak sekali teman-teman pembelajaran wawasan saya dalam menganalisa tentang bangsa jin itu, makhluk gaib. Dan yang paling parah ketika saya dikasih tantangan untuk melakukan penelusuran malam atau mungkin uji nyali di salah satu lokasi yang notabene itu adalah rumah atau mungkin bangunan bekas suatu tragedi. Jadi saya ketika di Jawa Timur itu dulu sering disuguhkan atau diberikan tempat yang di situ tuh rumah bekas pembunuhan, rumah bekas bunuh diri, atau mungkin yang sadis-sadis. Bahkan saya pernah ketika melakukan kegiatan eksplorasi di salah satu rumah ini yang paling pokoknya ekstrim teman-teman, saya bilang. Saya di situ seorang diri, ketika semua perizinan udah beres, saya diantar sama salah seorang ibaratnya seniman Surabaya juga, atau mungkin orang yang berkecimpung di kegiatan spiritual juga.
ada bangken. Jadi itu tempat luar biasa kalau saya bilang. Ada salah satu rumah di internet, ada teman-teman, kalau kalian cari itu rumah bekas pembantaian satu keluarga di Ngagel Surabaya. Di situ itu ada salah satu juragan sari roti yang mengalami kebangkrutan gara-gara beliau itu bermain seperti judi, trading, invest lah. Nah, ketika itu beliau itu udah di klimaksnya atau di ujung tanduk, beliau udah nggak bisa lagi mengendalikan manajemen keuangan, sampai akhirnya beliau bangkrut kan. Nah, suatu ketika malam hari itu si kepala rumah tangga ini atau si bapaknya ini, dia berinisiatif untuk melakukan suatu tragedi ini, atau mungkin kalau saya bilang musibah ini. Jadi di rumah itu tuh ada karyawan banyak, terus ada pembantu rumah tangganya kalau nggak salah itu 3, dan inti keluarganya itu suami, istri, terus anaknya 2 di situ tuh. Aduh, saya cerita ini teman-teman, jujur bau apa itu, darahnya itu jadi kecium lagi. Jadi si kepala rumah tangga ini dia melangsungkan niatan iblisnya itu malam hari. Jadi dia pakai pisau. Yang pertama ini nuwun sewunya, mohon maafnya, itu yang anaknya dulu itu digorok. Jadi disembelih itu, digorok itu sampai kepalanya itu mau putus, ngampleh-ampleh gini lah. Dia berencana melakukan pembunuhan sadis itu. Incaran pertama itu anaknya, karena kalau kita logika udah pasti yang namanya anak kan nggak bisa ngelawai atau nggak bisa berontak gitu kan, cepet gitu. Ketika dia sikep, dia gorok itu yang satu, terus yang keduanya, terus yang ketiga itu istrinya itu digorok juga. Nah, si pelaku ini dia berusaha melakukan kegiatan bunuh diri dengan menggorok juga lehernya itu. Tetapi di situ ajal tidak langsung menjemputnya, dia masih hidup. Sampai akhirnya dia bingung kan, karena kondisi yang udah darah itu keluar terus dari sini. Jadi ketika saya lihat itu teman-teman, di ruangan itu masih penuh dengan darah ketika saya lakukan penelusuran di situ, dan ketika saya uji nyali di situ pun masih penuh dengan darah. Dan kita kembali ke ini, ketika dia udah nggak berhasil, dia udah ibaratnya nyembelih lehernya sendiri, itu nggak meninggal gitu. Dia tuh nusuk perutnya sampai ususnya itu terburai, istilahnya ususnya itu sampai terburai gitu. Itu masih belum meninggal. Sampai akhirnya itu dia itu nulis di tembok. Itu masih ada teman-teman, kalau cari di internet itu rumah pembantaian Ngagel itu masih muncul. Jadi dia nulis di tembok, pokoknya tulisan lah wasiat gitu, terakhir ditulis di situ. Sampai akhirnya udah ya meninggal lah, entah selang berapa lama gitu dia meninggal. Dan paginya itu pembantunya yang pertama kali melihat. Jadi itu biasa jam segini udah pada bangun, kok ini masih kamarnya kok masih ketutup gitu kan. Tetapi saya lihat itu jadi step ruangannya gimana ya, masih kayak bangunan Belanda. Namanya di Surabaya kan masih banyak bangunan Belanda di sana. Jadi jendelanya itu bisa dari luar itu kita maksa gitu dilihat, itu diintip bisa. Nah itu inisiatif itu pembantunya itu ngelihat gitu. Nah di situ langsung teriak minta keras banget itu pembantunya itu, teriak bahwasanya itu di situ udah terkapar semua, udah meninggal semua. Sampai akhirnya kan ya ibaratnya itu didatangin sama kepolisian setempat, terus dianalisa lah ini itu kenapa dan bla bla bla. Pokoknya udah ketahuan semuanya, sampai lambat laun gitu kan, sampai berjalannya waktu gitu kan. Itu karyawan pun ya semuanya otomatis jadi pulang kan, karena udah nggak ada lagi yang nerusin keluarganya.
sampai akhirnya rumah itu terbengkalai gitu loh. Terbengkalainya pun bahkan sampai detik ini saya ngobrol kayak gini itu masih terbengkalai di sana. Jadi di situ alhamdulillah dulu saya mendapat kesempatan untuk mengeksplor, menelusuri dan beruji nyali di situ. Singkat cerita, jadi ketika saya melakukan kegiatan uji nyali di situ, itu sesuatu hal yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, teman-teman. Karena secara logikanya itu udah terlewati beberapa tahun kemudian gitu ya. Udah terlewati beberapa tahun kemudian. Tetapi ketika saya memasuki rumah itu, ruangan itu bau darahnya itu minta ampun masih segar banget saya cium. Jadi masih gimana ya, masih amisnya nggak karuan itu pokoknya. Bau busuk, bau darah nggak karuan pokoknya. Sempet ragu, sempet lanjut nggak ya. Jadi saya mikirnya tuh di sini tuh pusingnya saya karena pusing nyium darahnya itu gitu loh. Kalaupun toh saya nggak kuat itu bukan karena saya takut atau gimana, tetapi karena saya udah kadung, udah banyak yang mabar itu. Kalau dulu tuh kalau saya penelusuran, jadi banyak banget, bahkan security itu kan sebelahnya ada karaokean, itu sampai pada mabar nonton langsung karena saya live streaming kan. Jadi langsung pada itu, nah demi pembuktian, ibaratnya demi pembuktian, dan saya juga pengen langsung, karena di situ dari berbagai aspek sumber yang saya dapatkan, berbagai informasi yang saya dapatkan dari masyarakat setempat, saksi mata dan bahkan orang yang mengalami kejadian janggal langsung mengenai rumah itu banyak sekali. Di situ saya tertarik gitu karena saya suka yang ekstrim kayak gitu. Sampai akhirnya udah saya pakai masker. Saya nekat, saya langsung nyalain lilin. Seperti biasalah, saya selalu nggak lepas dari yang namanya melantunkan kidung atau mungkin menggunakan japa-japa mantra istilahnya untuk pengendalian penenangan diri, tolak balak lah atau gangguan-gangguan. Nah, intinya itu kidung itu sebenarnya maknanya bagus banget. Nah di situ, jadi teror itu mulai menjadi ketika saya mulai merasakan ketidaknyamanan di ruangan tersebut. Banyak sekali interaksi yang terjadi malam itu, banyak sekali pergerakan-pergerakan yang bukan dari situasi logika gitu ya, atau mungkin dari hewan-hewan sekitar, bukan. Banyak sekali di situ. Ditambah ketika saya coba mendalami, ketika saya coba fokus, gila, merinding teman-teman, sumpah ini kayak flashback gitu loh. Jadi tuh saya jujur ketika explore, walaupun toh itu suara interaksi suara, saya paling takut itu sama suara rintihan. Bukan suara desahan ya, tapi suara rintihan. Jadi kalau ada suara ketika saya melakukan eksplorasi mungkin di ruangan atau di apa, benteng Belanda atau apa, kalau ada suara rintihan itu langsung wah jegirat. Langsung gimana, spontan itu langsung merinding. Kayak drop gitu langsung gitu. Wah, lemas nggak bisa apa-apa. Mau lari nggak bisa, mau berdiri nggak bisa, mau teriak apalagi ya kan, konyol di situ, wis mati kutu. Tetapi di situ potensi diri saya itu ketika saya tertekan, saya tak bikin emosi teman-teman. Itu tips saya, maksudnya ya entah teman-teman mungkin punya cara lain ya, tapi kalau saya tak bikin emosi, tak bikin berani ya kan. Alah mosoho atau mana mungkin bangsa jin itu bisa ibaratnya itu memberikan kita teror yang membuat kita itu menjadi seolah-olah itu tertekan dan gila. Jadi kalau kita bisa mengendalikan situasi itu aman itu. Tapi di situ gila. Ketika saya rasa saya udah bisa mengendalikan, saya pasang kamera di depan saya pas gini, saya bawa kan. Tadinya kamera saya letakkan di ya kayak orang uji nyali itulah, saya di depan kamera. Tapi ketika saya bawa plek gitu, karena saya udah nggak beres, mata itu udah kayak lihat apa ya, orang itu hilir mudik bolak-balik jalan itu, wanita itu jelas banget, itu ketangkap di kamera. Jadi ketika saya jelek, saya coba fokuskan, saya ngitung-ngitung lagi, tak fokusin, itu bisa jelas nampak, jelas banget itu, benar-benar bayangan itu di depan kamera itu jelas banget. Jadi mungkin nanti kalau ada apa itu namanya,
ada cuplikannya, bisa nanti saya selipkan di itu jackpot yang salah satu jackpot yang benar-benar saya bilang itu luar biasa, dan itu setannya itu benar-benar setan kampret saya bilangnya, bandel itu loh. Saya udah membangkitkan atau mengobarkan rasa keberanian saya untuk mengendalikan itu, tapi dia masih bisa aja memperlihatkan sosoknya itu, dan bahkan viewers yang nonton di live stream saya itu lihat semuanya. Itu benar-benar sampai saya coba ini analisa, orang yang benar-benar bisa menganalisa ini bukti. Saya dapat jackpot ini, saya nyebutnya jackpot kalau habis dapat penampakan itu. Jadi di situ benar-benar geger semuanya, luar biasa. Karena apa? Karena memang bangsa jin yang ada di situ itu pengakuan atau penjelasan dari saksi mata, security. Ada Mas Angga itu. Mas Angga sebagai security di salah satu tempat karaoke, kan sebelahnya tempat karaoke, itu sering melihat sosok anak kecil itu yang jadi korban di situ tuh sampai ke karaokean itu. Jadi dia hilir mudik lari gitu, terus mainan pintu gitu, katanya gitu. Makanya di situ saya berikan langsungan. Di situ saya memang tidak melihat sosok seperti yang dijelaskan itu kayak anak kecil atau apa, tapi mungkin karena udah saking nggak karuan mata saya melihat sekelebatan yang ada di kanan kiri itu, jadi wis kayak udah ibaratnya itu kayak udah wis peng-pengan gitu loh, udah wis nggak karuan pokoknya rasanya itu. Jadi yang saya lihat itu yang paling jelas sosok wanita, itu jelas banget itu, semua naudzubillah. Terus pengalaman yang paling nggak masuk akal juga ketika saya di Surabaya dulu, kan saya tinggal bersama teman saya orang Palembang, ada Mas Andi, dan satunya orang Makassar, Mas Firman. Saya ingat banget itu sesuatu hal yang konyol juga yang pernah saya alami ketika saya habis eksplor melakukan penelusuran di salah satu benteng Belanda, Kedung Cowek, Suramadu itu. Jadi ketika pulang itu saya sendiri kan, kalau saya setelah eksplor itu biasanya itu memang badan saya bau menyan, bau dupa, nggak karuan pokoknya. Karena ketika saya melakukan itu atau penelusuran, saya selalu sering menggunakan ritual Jawa lah. Ritual itu banyak banget teman-teman, jadi nggak perlu saya jelaskan ya. Saya selalu menggunakan ritual. Intinya itu ya untuk memberikan apa ya, ngajeni sama sing bau rekso atau sesepuh yang ada di situ. Kita membuka jalan, kita istilahnya itu yang meminta keselamatan juga, tidak neko-neko. Intinya kalau tidak menyimpang, jangan sampai meminta-minta, jangan sampai menyembah dan apa itu, insya Allah masih dalam tahapan wajar. Jadi di situ ketika saya habis pulang eksplor dari benteng Belanda itu pengalaman yang benar-benar konyol, dan saya anggap juga ya lucu-lucu, nggak lucu sih ya, karena saya pulang sendiri di tim explore saya dulu ada 4 orang memang, tetapi 4 orang ini beda jalur semua ketika mau pulang itu loh. Rumahnya jauh-jauh semua, pokoknya di ujung semua. Jadi ketika itu saya nyampe kos-kosan sendiri, karena kos-kosan saya dulu dekat Tunjungan Plaza Mall itu, di Pelemahan. Di situ saya pulang, teman-teman saya ini yang 2 anak ini udah pada tidur. Jadi ketika saya buka pintu itu, dia itu kebangun gitu kan, karena pintunya itu ibaratnya udah dikunci, tetapi saya masih bisa buka sendiri lewat jendela gini, tadi tadi lonjak lah atau apa istilahnya itu, tak buka gitu dari luar. Yang akhirnya dia kebangun gitu kan, si Firman bangun, dia sempat bilang, oh gimana mas, monggo mas gitu. Di dalam hati kok saya ini kok tumben banget bocah manggil saya mas gitu kan, biasanya kan manggil nama biasa gitu kan, karena kita sepantaran, terus juga di situ kita udah bareng lama, kalau nggak bro gitu kan. Itu kok pakai bahasa terus monggo mas gitu, bilang gitu. Si Andinya tidur itu, yang temanku yang satunya. Jadi Firman di atas, Andi itu pakai kasur selaraan gitu, si Andi di bawah. Nah waktu itu saya langsung ke toilet, saya cuci muka, saya ganti baju lah, ganti pakaian gitu. Saya nonton TV kan, kok kayak ada suara orang kecekek gitu kan, suara wah gitu.
Aduh, sampai akhirnya itu saya nengok ke belakang karena dari sumber suara itu jelas, semakin jelas gitu loh. Jadi kayak suara wah gitu, cekek gitu kan. Saya lihat ke belakang, loh si Firman tuh dia wah menggeliat pokoknya itu nggak karuan itu. Saya ingat tuh ya, kadang kasihan, kadang ketawa, kadang pokoknya itu. Tapi di situ saya juga ini bocah kenapa ngeprank kali ya gitu kan. Tapi enggak, tak liatin kok sampai biru gitu loh. Nah di situ sama mulai panik. Astagfirullah, saya inisiatif kan ngambil balsem itu. Tak dikasih balsem ini hidungnya. Enggak selang lama si Andi juga sama kayak gitu. Jadi kayak orang dicekek gitu loh. Sakitan, dia meganginya itu leher. Jadi di situ dua orang, masya Allah itu saya langsung dia tak balsemin semua itu sampai mukanya itu saya sampai dulit buah langsung tak lumurin semuanya itu sampai istighfar bingung kan dua itu. Tapi di situ kan karena di kosan itu juga ada tetangga kan, ada teman juga tetangga, saya manggil bro teman tuh dipanggil semua itu. Malam itu jam berapa saya pulang eksplor itu jam 2:30 kalau nggak salah itu. Terus apa ada apa gitu kan, langsung pada kamar saya semua. Jadi si Firman sama Andi itu pokoknya udah kejang itu lah, sampai dulu terus sampai pucet gitu. Nah di situ langsung ibaratnya sama teman-teman saya dibantu gitu langsung sampai akhirnya dia sadar. Kita ditanya kan, kamu tadi kenapa itu? Dia tuh bilang, temanmu kok gila ya, kok mau membunuh saya gitu kan, tapi pakai bahasa Surabaya kan. Konco edan ibaratnya tuh dia tuh menyalahkan teman saya yang padahal ketika saya pulang itu saya nggak sama teman saya gitu loh, saya sendiri. Terus sampai saya jelaskan itu sampai debat di situ. Sampai akhirnya itu, lah tadi itu siapa gitu kan? Saya sendiri loh, sumpah demi Allah saya pulang sendiri. Tadi tuh kamu masuk, itu kamu bertiga, yang dua itu ada teman kamu di belakang kamu itu berdua. Sampai akhirnya sembuh lah, jadi bingung semua. Nah disitulah ya jauh hari setelah kejadian itu saya tanya sama salah satu teman yang benar-benar itu bisa ya diintel lah istilahnya, itu diikutin sosok yang dari ketika saya eksplor. Banyak sekali teman-teman pengalaman misteri yang tentunya pengalaman mistis yang benar-benar susah dilogika lah kalau saya bilang. Tetapi di situ kembali lagi jangan kita mudah terbelenggu menjadi sebuah benalu apa yang sudah ibaratnya itu menjadi takdir kita, apalagi ketika ya menghadapi atau mendapatkan sesuatu hal yang susah dilogika. Masih banyak sekali sebenarnya perjalanan sesuatu hal mengenai alam gaib atau mungkin sesuatu yang susah dilogika yang kebanyakan orang mengalaminya gitu ya. Apalagi mengenai ketika keluarga saya dikirim santet bertubi-tubi juga pernah itu mungkin suatu saat bakal saya ceritakan. Ya intinya apapun yang saya jelaskan di sini adalah sebagai gambaran baru, mungkin juga cerita baru dan pembelajaran baru juga buat teman-teman yang sekiranya mungkin hampir sinkron dengan apa yang saya ceritakan tadi. Semuanya ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya ya. Selalu terapkan yang utama itu adalah pedoman agama, pedoman kebudayaan, dan bersosialisasilah sebaik mungkin agar kita itu tidak menjadi seseorang yang terbelenggu sama situasi lingkup yang membuat kita itu tidak berkembang. Karena ketika kita mau bersosialisasi, bercerita, bermusyawarah sama banyak jaringan, tentunya juga wawasan-wawasan baru akan kita dapatkan kan? Ininya seperti itu teman-teman. Cerita kali ini mudah-mudahan menjadi gambaran teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kembali lagi setiap pengalaman apalagi misteri itu setiap orang berbeda-beda. Jadi tergantung bagaimana teman-teman semuanya menyikapinya ya.
pokoknya buat teman-teman semuanya, kembali lagi di sini di dua sisi real ini, teman-teman yang sekiranya mempunyai pengalaman misteri, pengalaman yang susah dilogika, atau mungkin kisah-kisah sebuah tragedi yang sekiranya itu membuat dilema, membuat benau, membuat keseharian teman-teman itu pengen melepaskan unek-unek itu, teman-teman bisa ceritakan di sini, bisa sharingkan dan berbagi wawasan pengalaman tersebut di sini, teman-teman ya. Intinya jangan pernah sungkan, jangan pernah ragu, karena setiap cerita dari teman-teman semuanya selalu menyelipkan pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita kutip, yang bisa kita ambil nilai dan sisi positifnya, teman-teman semuanya, sebagai terapan, sebagai acuan, dan sebagai antisipasi bagaimana cara kita menyikapi segala sesuatu yang tentunya susah dilogika ya. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa yang belum subscribe dua sisi real, getarkan loncengnya, beri komentar di kolom komentar, dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, teman-teman semuanya, share ke berbagai penjuru ya. Ya mungkin seperti itu dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan cerita kali ini, mudah-mudahan bisa diambil sisi positifnya. Akhir kata dari saya Rindra Cakra. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.